Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 26 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ale debata hodo uboto tarengot tu hautoki jaladang tarporso akadosaki maradupon ho. Demikian firman Tuhan. Amanginang, tidak jarang ketika ada seseorang yang berbuat salah di dalam gereja, dia masih berbuat punya kekurangan lah katakan, dia masih berbuat jahat di luar, dia masih berbohong, dia masih melakukan penipuan, dia masih melakukan kekerasan, dia masih mabuk, dia masih narkoba, dia masih melakukan banyak kejahatan, tetapi dia sering pelayanan, atau setidaknya dia masih sering datang ke gereja. Lalu tidak jarang atau sering kali pikiran kita adalah, ngapain sih orang ini datang ke gereja kalau tindakannya seperti ini? Kita tahu dia masih menipu, kita tahu dia masih berbuat ini, dia masih berbuat itu. Seolah-olah gereja kita buat Amanginang adalah tempat bagi orang-orang yang sudah selesai dengan dunia begitu. Idealnya adalah demikian, tujuannya adalah demikian. Amanginang, tujuan gereja adalah untuk memurnikan orang-orang yang seperti itu. Tetapi jika dia tidak datang dulu, bagaimana dia mau dimurnikan? Bagaimana mau diajari? Bagaimana dia mau tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak patut dia lakukan? Sementara ketika ada orang yang berbuat salah, kita langsung bilang, ngapain datang ke gereja? Ngapain kau pura-pura, kau munafik begitu? Oke, memang ada beberapa yang memang kita tidak pungkiri, ada orang-orang yang memang munafik di depan altar, dia begitu kelihatan suci tapi hanya untuk menutupi dosanya. Tetapi emang kita harus ingat bahwa kehidupan ini tidak hitam putih begitu, tidak segampang itu, tidak segampang hitam putih orang-orang seperti itu. Oke, ada yang memang melakukan ibadahnya, melakukan pelayanannya untuk menutupi dosanya yang lain, tetapi ada orang yang memang punya keinginan, dia masih berbuat salah, dia masih kotor, dia masih banyak kekurangan, tapi dia mencoba untuk perlahan merubah ini semua. Maka tidak salah kalau dikatakan sebenarnya bahwa gereja itu adalah diibaratkan seperti bengkel. Dan tidak salah kalau dikatakan bahwa gereja itu diibaratkan dengan rumah sakit, di mana sepeda motor atau kendaraan yang rusak dibawa ke sana untuk apa? Untuk diperbaiki. Di mana orang-orang sakit dibawa ke sana untuk diapakan? Untuk disembuhkan, dicari penyakitnya, kemudian dicari pengobatannya, kemudian dilakukan tindakan medis untuk menyembuhkan orang-orang tersebut. Jadi di rumah sakit
Rumah sakit itu bukan tempat untuk orang-orang sehat. Bengkel itu bukan tempat untuk kendaraan yang baik begitu, yang ngebut, yang sehat dan yang lain-lain. Tetapi itu adalah tempat ketika ada kendaraan yang rusak pun dibawa ke sana. Ketika di rumah sakit orang-orang yang punya penyakit dibawa ke sana. Gereja juga demikian. Kita lihat pelayanan Yesus Kristus sendiri. Dia tidak bergaul dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Bukan dengan itu Yesus bergaul, tetapi dengan apa? Dengan para penjahat, dengan para pelacur. Yesus bergaul dengan orang-orang ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mereka berubah. Apakah ketika mereka tidak berubah, maka Yesus menyingkirkan mereka? Tidak, tapi Yesus tetap melakukan pendekatan kepada mereka. Gereja seharusnya juga berfungsi sebagai tempat yang demikian. Tidak kita pungkiri bahwa kesabaran masing-masing orang menghadapi kenakalan atau kejahatan orang lain itu berbeda-beda. Tetapi kita harus sadari itu, mengingat bahwa gereja bukan tempat hanya untuk orang yang sehat secara rohani saja. Tetapi ini juga adalah tempat di mana orang-orang yang membawa penyakitnya masing-masing, membawa pergumulannya, sakit hatinya, membawa dendamnya, membawa amarahnya. Gereja adalah tempat untuk perkumpulan orang seperti itu agar disembuhkan. Jadi kalau ada masih yang mengenang saudara-saudara kita sekiranya masih melakukan hal yang kurang baik di luar sana, kemudian datang ke gereja lalu kita bilang, ngapain datang ke gereja kalau masih berbuat dosa? Enggak, bukan seperti itu. Biarlah mereka datang. Biarlah mereka datang ke gereja. Karena iman muncul datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah mereka datang dulu untuk mendengar firman Tuhan itu. Bagaimana cara kita merangkul mereka, itu yang akan kemudian berpengaruh, akan sangat mempengaruhi pertobatan mereka, kehidupan mereka di luar. Bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa sampai dengan baik ke dalam kehidupan mereka adalah dengan bagaimana cara kita merespon mereka. Jadi ada orang-orang yang benar-benar datang ke hadirat Tuhan adalah mereka sudah sadar mereka punya satu kesalahan dan mereka sulit gampangnya, tetapi mereka setidaknya sudah punya keinginan untuk datang ke rumah Tuhan untuk memperbaiki. Mungkin sepulang dari gereja mereka masih melakukan kesalahan, tapi ingatlah ada sebersit pemikiran, keinginan, kerinduan untuk bertobat dalam hati dan pikiran mereka. Hendaknya demikian juga dengan kita, menginang. Jadi kita semua juga masih memiliki dosa tersembunyi kita masing-masing dan kita sama-sama datang ke gereja. Mungkin dosa mereka ketahuan, dosa kita nggak ketahuan. Mungkin kesalahan mereka, kebodohan mereka ketahuan, kita hanya tidak ketahuan aja. Gitu. Jadi kita mengatakan kamu berdosa, seolah-olah mengatakan saya tidak berdosa, padahal kita sama-sama berdosa, hanya saja ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Yang pasti Raja Daud di sini mau menunjukkan menginang bahwa di hadapan Tuhan dia tidak malu-malu dan tidak ragu-ragu untuk membawa kesalahannya, untuk membawa kebodohannya, untuk membawa kelemahannya. Dia raja, dia dipuja-puja oleh orang-orang masyarakatnya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa katanya. Tetapi di hadapan Tuhan dia katakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Orang-orang itu mungkin tidak tahu dosa-dosa Raja Daud yang mereka puja-puja itu. Orang-orang itu mungkin tidak tahu kesalahan-kesalahan dan kebodohan yang telah dilakukan Raja Daud. Tapi Tuhan tahu Raja Daud membawa kelemahannya, membawa kebodohannya, kesalahannya ke hadapan Tuhan. Kita juga hendaknya demikian, dan biarlah teman-teman kita juga membawa dosa-dosa dan kesalahannya ke hadapan Tuhan, dan dengan harapan bahwa kita bisa saling memperbaiki di dalam komunitas kerajaan Allah ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu siap sedia untuk mendengar segala keluhan-keluhan kami. Engkau ya Bapa selalu siap sedia menghadapi segala kebodohan dan kelemahan kami. Biarlah ya Bapa kami datang ke hadapan-Mu, kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa ini, yang sering kali terjebak oleh kuasa-kuasa kejahatan.
Untuk itu kami mohonkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar dapat menguatkan kami dalam menghadapi kuasa-kuasa dunia ini, agar kami mampu menghadapi keinginan-keinginan daging kami, dan kemudian kami dapat melakukan segala yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.